Selamat Natal buat Anda semuanya. Saya tahu kasih Tuhan ada dan tinggal dalam kehidupan Anda. Nah, Natal kita tahun ini adalah Natal yang cukup berbeda karena Tuhan mengizinkan Anda dan saya merayakan dengan cara yang cukup berbeda. Sesuatu yang lebih silent. Nah, pertanyaannya adalah dengan perayaan seperti ini, apakah masih ada sukacita di dalam hati Anda dan hati saya? Tentunya harusnya tetap ada sukacita. Nah, kebanyakan orang ketika merayakan sebuah Natal karena mereka berpikir Natal itu hanya sebuah perayaan, maka yang terjadi adalah ketika mereka mau mulai masuk di bulan Desember, hati mereka itu berdebar-debar. Beda dengan ketika mereka mau masuk di bulan Januari dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka berpikir Natal itu hanya sebuah perayaan. Mereka berpikir bahwa ketika mulai masuk bulan Desember, maka kita akan kumpul bareng-bareng keluarga, kita akan ngerayakan sama-sama, kita akan makan-makan sama-sama. Atau kalau enggak, mereka berpikir kenapa kok hati mereka berdebar-debar, karena mereka berpikir mereka akan tukar kado. Aku dapat kado apa ya? Aku nanti dapat gift apa ya? Atau kalau enggak, beberapa orang di antara kita berpikir bahwa sebentar lagi kita akan libur cukup panjang. Kalau gitu, kita akan liburan kemana ya? Kita akan pergi kemana ya? Semuanya itu manusiawi dan wajar. Tetapi harapan kita sama-sama, kita memberikan sebuah kado Natal yang terbaik untuk Allah kita. Dan kita tahu Tuhan Allah menginginkan kita juga terus bertumbuh makin dewasa di dalam Dia. Dan orang-orang yang bertumbuh di dalam kedewasaannya, mereka akan memandang Natal dengan cara yang berbeda. Mereka akan memandang Natal bukannya sekedar perayaan, tapi mereka akan memaknai Natal bukannya sekedar sukacita sementara, tapi mereka akan memaknai Natal ada sebuah sukacita yang kekal. Sebab Yesus lahir di dalam hati Anda dan hati saya sebagai orang-orang percaya. Dan ketika Yesus lahir di dalam hati kita, maka akan ada sebuah sukacita yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hati Anda dan hati saya. Dan bersyukurnya lagi kalau saya renungkan, kenapa Natal Tuhan izinkan di bulan Desember, bukan di tengah-tengah tahun. Karena Tuhan pun punya sebuah kerinduan bahwa kenapa kok diset untuk di bulan Desember. Karena kita mau masuk di tahun yang baru. Ketika kita merayakan Natal, merenungkan Natal di bulan Desember, Tuhan pengen berbicara lebih dalam hati kita bahwa hey, aku akan lahir di dalam hatimu dan aku sudah lahir di dalam hatimu. Dan harusnya kalau aku lahir di dalam hatimu, ada sukacita kekal, ada sebuah pengharapan yang kekal. Aku menyertai hidupmu, aku gak akan pernah meninggalkan hidupmu. Dan gak usah takut untuk masuk, untuk menjalani tahun-tahun berikutnya. Sebab aku Yesus sudah lahir untuk engkau. Yesus akan menyertai hidupmu. Yesus akan berjalan bersama-sama dengan Anda dan bersama-sama dengan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan dibalik semuanya itu, ketika hidup kita adalah hidup yang dipenuhi trust, pengharapan, maka ketika kita masuk di tahun yang baru pun, kita akan masuk dengan sebuah confident, iman, kepercayaan yang itu merupakan sebuah benih untuk kita meraih kemenangan demi kemenangan di tahun yang berjalan. Amin. Dan saya tahu kok, beberapa jemaat datang kepada kami, mereka menceritakan di tahun 2020 merupakan sesuatu yang tidak mudah bagi mereka. Ada keberhasilan tetapi ada juga beberapa dan tidak sedikit yang mengalami keterpurukan di dalam menjalani kehidupan di tahun 2020. Mereka berkata kayak gini, tidak tahu ya kok kelihatannya situasi ini sangat menekan kehidupanku. Kenapa? Karena aku punya pengharapan, aku punya cita-cita, aku punya sebuah visi, tetapi pupus gitu aja di tengah jalan. Kemudian kebahagiaan yang sudah aku set di awal tahun 2020 kelihatannya lenyap gitu aja. Semua yang aku rancangkan bersama dengan keluarga kelihatannya hilang begitu aja.
Saudara, Natal tahun ini untuk masuk 2021 tahun yang baru, kita harus tahu bahwa masih ada sumber pengharapan, yaitu Yesus Tuhan yang tinggal atas hidup Anda dan saya. Jangan sampai situasi yang ada dalam hidup yang ada saat ini menggeser kepercayaan, menggeser Yesus, menggeser pengharapan yang Tuhan tinggalkan di dalam hati Anda dan hati saya. Sehingga saya tahu orang-orang yang percaya, orang-orang yang penuh dengan pengharapan, orang-orang yang tahu Yesus itu lahir dalam hati Anda dan saya. Maka yang terjadi adalah ketika mau masuk di tahun yang baru, dia akan masuk dengan sebuah semangat yang baru. Karena dia tahu dia tidak berjalan sendiri, dia tahu dia digandeng oleh Tuhan, dia tahu ada gembala yang baik yang senantiasa menuntun kehidupan orang-orang percaya. Dan dia tahu dia akan mengakhiri tahun 2021 ke depan dengan sebuah kemenangan. Kemenangan itu tidak harus berbicara tentang dapat uang lebih banyak, dapat harta lebih banyak, enggak. Tapi kemenangan itu adalah ketika kita melewati journey bersama dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Mungkin gak kelebihan, tapi kecukupan. Tapi kita tahu mulut masih bisa menceritakan siapa Yesus sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, jika hari ini kita dipenuhi dengan sebuah pengharapan, kita menjalani tahun-tahun berjalan itu, kita tahu ada sebuah damai di dalam hati kita. Bukankah salah satu tanda bahwa Allah tinggal dalam hidup kita adalah damai sejahtera? Dan kita akan baca sama-sama di Lukas 2 ayat 14 berkata seperti ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera itu kerinduan dari Allah. Tuhan pengen terus menyertakan, terus anak-anaknya hidup di dalam menjalani kehidupannya. Mereka dipenuhi dengan damai sejahtera, bukan ketakutan, bukan keraguan, tapi damai. Nah, kenapa orang-orang bisa dipenuhi dengan damai? Karena dia tahu ada sumber pengharapan yang terus tinggal dan menyertai kehidupannya, yaitu Yesus yang lahir. Dia adalah pengharapan, sumber pengharapan. Karena tanpa dia lahir, tanpa dia mati, hidup kita tidak ada pengharapan. Tapi dengan dia lahir dan dia mati, hidup kita adalah hidup yang penuh pengharapan di dalam dia. Amin. Dan di Yesaya 9 ayat 6 dikatakan kayak gini, Yesus adalah Raja Damai. Di dalam bahasa Ibraninya, untuk damai itu sering disebut sebagai shalom. Shalom itu apa Bapak Ibu Saudara? Shalom seringkali kalau hamba-hamba Tuhan ngomong shalom, kita langsung rasanya tenang gitu. Tapi shalom tidak sekerdil itu arti katanya. Shalom arti katanya itu kayak gini loh saudara. Sebuah kepenuhan, kedamaian yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan Anda dan saya. Bukan seperempat, bukan setengah, tapi kepenuhan. Tuhan ingin anak-anaknya itu penuh dengan kedamaian dalam menjalani kehidupan mereka. Dalam menjalani kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi, apapun itu yang Tuhan percayakan. Dia tahu, aku penuh kedamaian. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang menopang tanganku dan tidak pernah meninggalkan hidupku. Amin. Nah, bagaimana caranya hari ini supaya kita bisa memiliki kedamaian yang penuh itu, kedamaian yang utuh itu di dalam menjalani kehidupan kita di tahun-tahun yang berjalan. Ketika kita mengetahui bahwa kita ini benar-benar ada di dalam tangan Allah yang besar dan tangan Allah yang mengasihi dengan sungguh kehidupan kita, maka akan ada yang namanya ketenangan yang penuh di dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi jangan lupakan Tuhan di dalam kekristenan kita. Jangan lupakan Tuhan di rumah Tuhan. Tetapi terus
Kita harus tahu dan menyadari bahwa Allah menyertai hidup Anda dan saya. Dan ada kedamaian yang penuh yang Tuhan rindukan untuk kita nikmati sepanjang hari. Karena kita tahu kita berjalan bersama-sama dengan Allah kita. Dan seringkali orang-orang yang penuh dengan kedamaian ini saudara, bagi orang-orang di luar sana, orang-orang ini adalah orang-orang yang aneh. Kenapa kamu punya masalah A? Kenapa kamu punya masalah B? Kenapa kamu punya masalah C? Kamu tetap enjoy, kamu tetap tenang gitu aja. Kamu gak kepikiran, kamu gak depresi, kamu gak stres. Padahal masalahmu lebih berat dari masalahku. Padahal pergumulanmu lebih berat dari pergumulanku. Kenapa kok bisa seperti itu? Itulah. Terkadang kita tidak terucap. Tetapi lewat kehidupan kita menjadi sebuah kesaksian terbuka. Sebab apa? Pertama, ada kepercayaan bahwa Yesus lahir di dalam hati kita. Yang kedua, kita tahu ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan letakkan dalam hidup kita. Sehingga dampaknya ada damai, ada ketenangan di dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Dan hari ini, saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang berkata seperti ini. Sebelum Yesus pergi di atas kayu salib, Yesus berkata kepada murid-muridnya di Yohanes 14 ayat 27. Ini akhir sebelum Yesus meninggalkan dunia. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku yaitu Yesus, yaitu Allah, ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab apa? Sebab ada sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan dan tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Dan Yesus meninggalkan kedamaian itu. Yesus merindukan kedamaian itu. Yesus menginginkan anak-anak Tuhan berjalan di dalam damai sejahtera itu. Sejak Dia menebus dosa kita. Sejak itulah kedamaian itu ditinggalkan di dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan vision Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Jadi jangan cari kedamaian lewat pokoknya aku harus berpendidikan lebih, S2, S3, S4 kalau ada ya saudara ya. Atau kalau enggak aku harus mencari kekayaan yang lebih, aku harus kerja yang lebih dahsyat. Enggak apa-apa kalau kerjaanmu untuk keluargamu. Tapi kalau kerjaanmu kau cari untuk mencari sebuah kedamaian, engkau tidak akan mendapatkan kedamaian selain ada pada Yesus Tuhan. Amin. Satu pesan Natal yang sederhana. Kami hamba-hamba Tuhan cuma merindukan untuk setiap jemaat maupun orang-orang yang hari ini melihat YouTube channel ini. Kami rindu, mari sama-sama bangkit di dalam Tuhan. 2020 mungkin penuh dengan keterpurukan, tapi 2021 harus penuh dengan sebuah kemenangan. Satu poin aja. Kemenangan didapat dari mana? Lahirkan Yesus kembali dalam hatimu. Jangan cuma perayaan tapi lahirkan Yesus di dalam hatimu. Supaya apa? Supaya engkau tahu dan menyadari ada sebuah pengharapan yang besar yang tinggal dalam hidupmu. Dan kemudian dampaknya apa? Engkau akan berjalan dengan penuh damai sejahtera. Ada masalah, ada pergumulan, ada kebahagiaan, Anda tetap damai sejahtera. Sebab damai itu firman Tuhan katakan datangnya bukan dari dunia, tapi damai itu datangnya dari Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat tahun baru dengan semangat yang baru. Yesus Allah Immanuel menyertai kehidupan Anda. God bless you.